Banyak orang salah kaprah mengira deep learning berarti memberikan materi setingkat mahasiswa kepada siswa SMP. Itu keliru. Justru dalam deep learning, materinya seringkali dikurangi, difokuskan pada materi esensial, agar siswa punya waktu untuk mencerna dan memahaminya secara mendalam. Mari kita bedah perbedaannya agar lebih jelas. 1. Surface learning, pembelajaran di permukaan, vs. deep learning. Aspek, surface learning, lama. Deep learning, baru. Fokus, menghafal fakta, rumus, dan definisi. Memahami konsep, keterkaitan, dan mengapa. Tujuan, lulus ujian, atau dapat nilai tinggi. Mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Materi, sangat luas bagi banyak. Kejar tayang kurikulum. Sedikit tapi esensial. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Hasil, cepat ingat. Tapi cepat lupa setelah ujian. Menjadi kompetensi yang melekat seumur hidup. 2. 3 pilar deep learning Kemdikdasmen. Untuk mencapai pemahaman yang nendang itu, guru menggunakan 3 pilar. Mindful, sadar. Siswa tidak belajar seperti robot. Mereka sadar apa yang mereka pelajari, mengapa mereka mempelajarinya, dan hadir sepenuhnya, fokus, dalam proses tersebut. Meaningful, bermakna. Materi yang dipelajari harus ada hubungannya dengan hidup mereka. Misalnya, belajar deskriptif teks bukan cuma buat isi soal PJ, tapi supaya mereka bisa mendeskripsikan barang yang mau mereka donasikan secara jujur dan detail. Joyful, menyenangkan. Bukan berarti main-main terus, tapi ada rasa puas, kepuasan intelektual, saat mereka berhasil memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu. 3. Analogi sederhana, bayangkan belajar tentang air. Pembelajaran biasa, siswa hafal rumus kimia air, H+2O, hafal siklus air, dan hafal nama-nama samudra. Deep learning, siswa mengerti bahwa air adalah sumber kehidupan, mereka menganalisis mengapa di daerah mereka airnya tercemar, dan mereka berpikir kritis, olah pikir, tentang bagaimana cara menghemat air di sekolah. Materinya sama, tentang air, tapi nendangnya beda. Mengapa ini dilakukan? Karena di era Google dan AI, informasi sudah sangat murah. Siswa tidak butuh lagi sekadar tahu fakta, karena bisa dicari di HP dalam 2 detik. Yang mereka butuhkan adalah kemampuan untuk 1. Menghubungkan fakta-fakta tersebut. 2. Menganalisis kebenaran informasi, seperti tema turn back hoax yang kita bahas tadi. 3. Menggunakan informasi itu untuk berbuat baik, seperti tema let's donate. Jadi, deep learning itu adalah tentang kualitas interaksi antara siswa dengan materi, bukan tentang tumpukan materi yang dipaksakan masuk ke kepala siswa. Dalam surface learning, bahasa dianggap sebagai objek hafalan, sedangkan dalam deep learning, bahasa dianggap sebagai alat berpikir dan beraksi. Berikut adalah perbandingan mendetailnya. 1. Perbedaan fokus pembelajaran. Aspek, surface learning. Permukaan, deep learning. Mendalam, kosakata. Vocabulary, menghafal daftar kata dan artinya, misal, wood sama dengan kayu. Memahami konteks dan asosiasi kata, misal, mengapa barang ini pakai kayu, bukan besi. Tata bahasa, grammar, menghafal rumus, S plus V, 1 plus S per S, fokus pada benar atau salah. Memahami fungsi komunikasi. Bagaimana urutan kata sifat/adjective order, mengubah kejelasan deskripsi. Membaca, reading, menjawab pertanyaan literal yang jawabannya ada di teks. Menganalisis niat penulis, mendeteksi hoaks, dan menghubungkan teks dengan dunia nyata. Berbicara, speaking, mengulang kalimat yang sudah ada di buku. Drilling, menyampaikan gagasan orisinal, berempati, dan memecahkan masalah lisan. 2. Contoh konkret dalam kelas. Mari kita ambil contoh materi deskriptif teks yang kita bahas sebelumnya. Cara surface learning. Guru meminta siswa membaca teks tentang mikroskop, lalu meminta mereka menjawab pertanyaan. Apa warna mikroskop itu? Atau, terbuat dari apa mikroskop itu? Siswa hanya perlu memindahkan kata dari teks ke lembar jawaban tanpa benar-benar membayangkan barangnya. Cara deep learning. Guru membawa isu nyata. Asteris, sekolah kita mau mendonasikan barang ke sekolah lain. Coba pilih satu barangmu. Deskripsikan secara jujur karakteristiknya, bahan, kondisi, fungsi, supaya penerimanya merasa dihargai. Di sini, siswa belajar bahasa Inggris untuk tujuan kemanusiaan, olah hati, dan ketelitian, olah pikir. 3. Perubahan peran guru dan siswa. Dalam surface learning, guru adalah kamus berjalan atau pemberi instruksi. Siswa adalah penerima yang pasif. Guru mengejar target, semua bab di buku harus selesai. Dalam deep learning, guru adalah arsitek pengalaman. Guru mungkin hanya mengajarkan sedikit topik, tapi interaksinya sangat kaya. Siswa aktif bertanya,
melakukan riset, dan berefleksi. 4. Hasil akhirnya, output. Hasil surface learning. Siswa mungkin dapat nilai 100 di ujian pilihan ganda, tapi gagap dan bingung saat harus berbicara dengan orang asing atau saat harus menulis email resmi di dunia kerja nanti. Hasil deep learning, siswa mungkin tidak hafal seluruh rumus tenses secara teoritis, tapi mereka berani berkomunikasi, kritis terhadap informasi di internet, dan tahu cara belajar mandiri saat mereka menemukan kesulitan bahasa. Intinya, lebih besar dari surface learning membuat siswa tahu bahasa Inggris. Deep learning membuat siswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk mengubah dunianya.